Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Biasa Allah bahagia. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu sesi Zoom. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Bulia mau cek dulu semangatnya nih. Masih ingat yel-yel kita di sesi terakhir Zoom. Oke, nanti ketika Bulia bilang green cam, maka teman-teman bagaimana jawabnya? Bisa, Paris. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Green cam. Go green cam, go green cam, go. Go green cam, go green cam, go. Fight green cam, fight green cam. Green cam, Green cam, win. Fastabiqul khairat. Insyaallah keren. Oke, teman-teman sudah semangat? Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa nih? Ini apa? Baik teman-teman, biasa ya kesepakatannya kita harus bicara bergantian. Jadi ini sebelum mendengar penjelasan dari Pak Fajar, untuk suaranya memang Bulia belum mute-kan semua, belum ditutup semua. Jadi nanti ketika sesi pembelajaran sama Pak Fajar baru Bulia ini jadi teman-teman hanya bisa mendengar suara Pak Fajar. Bulia harap teman-teman tidak membuka mic-nya sebelum diizinkan. Paham tuh? Bu, suara Ibu gak putus-putus. Oke, Bulia tahu, Bulia paham teman-teman pasti dengar suara Bulia putus-putus. Iya. Teman-teman, suara Bulia terdengar sekarang Bulia tutup semua ya, teman-teman. Bulia harap tidak membuka. Ya. Bu Guru. Oke, teman-teman. Bulia sudah menutup semua. Bulia harap tidak mengaktifkan mic-nya terlebih dahulu sebelum meminta izin kepada Bulia. Oke, saya allow-nya. Oke, baik. Teman-teman sudah bisa mendengar suara Bulia semua? Kalau sudah, silahkan angkat jempolnya, satu saja. Oke, hari ini teman-teman akan berkegiatan bersama Pak Fajar. Jadi, Pak Fajar akan menjelaskan terkait pembelajaran PJOK. Bulia, apa ya PJOK itu? Nah, kalau teman-teman penasaran PJOK itu apa, nanti teman-teman harus perhatikan dengan baik, sehingga teman-teman tahu
PJOK itu apa ya? Oke. Sekarang Bu Lia serahkan kepada Pak Fajar. Sabar ya. Sabar, Pak. Saya stop dulu. Oke, Pak Fajar. Share screen-nya mana ya? Oke. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya teman-teman Kepulauan Riau? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Ya, teman-teman tadi sudah diberikan semangat nih. Pertama oleh Bu Lia. Oke, baik. Kita langsung saja untuk pembelajaran hari ini ya teman-teman. Jadi untuk itu silakan duduknya yang tertib dan tetap dipertahankan seperti itu tadi yang sudah dicekliskan oleh Bu Lia. Tetap duduknya seperti itu. Oke, paham tum? Oke, barakallah teman-teman. Oke, kita langsung saja. Tadi sedikit pertanyaan nih dari Bu Lia. PJOK itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Oke. Barakallah, teman-teman. PJOK itu adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, jadi teman-teman, materi kita hari ini adalah mereview ya teman-teman. Maksudnya video Pak Fajar sebelumnya itu tentang video ya, video tentang kebersihan tubuh dan bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Jadi Pak Fajar hari ini akan mengulang kembali materi kita hari ini. Oke, paham tum teman-teman? Kalau paham tum, silakan angkat jempolnya. Masya Allah, barakallah ya. Oke, langsung saja. Materi kita ini adalah tentang cara menjaga kesehatan tubuh dan bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Oke, langsung saja. Tapi sebelum itu Pak Fajar akan sampaikan kesepakatan kita ini. Silakan. Oke, kesepakatan yang pertama. Oke. Nomor 1 adalah duduk dengan tertib. Nah, Pak Fajar mau lihat dulu nih. Nah, barakallah ya, semuanya sudah duduk dengan tertib. Berarti teman-teman sudah menjalani kesepakatan dengan baik. Ada lagi ya nih ya teman-teman. Nomor 2 adalah tidak melakukan kegiatan lain. Nah, teman-teman, silakan duduknya yang baik. Tidak bermain dengan sesuatu atau benda yang di dekat teman-teman. Jadi duduknya rapi seperti ini teman-teman. Duduk seperti ini, misalnya duduk di atas meja, tangannya dilipat dan duduk dengan baik. Tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Paham tuh? Nah, oke, barakallah. Yang ketiga adalah berbicara bergantian. Nah, jadi teman-teman berbicara bergantian. Nah, saat ini Pak Fajar yang akan jelaskan. Jadi teman-teman silakan boleh ini dulu Pak Fajar Bu Lia mute-kan dulu atau tutup dulu mic-nya. Jadi Pak Fajar yang berbicara terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman boleh ajukan pertanyaan tapi angkat tangannya terlebih dahulu. Paham tuh? Oke, barakallah. Silakan selanjutnya yang keempat atau yang terakhir adalah konsentrasi. Nah, ini ada yang lebih penting teman-teman. Teman-teman harus konsentrasi dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Oke ya, langsung saja ke materi hari ini. Tapi Pak Fajar akan mengajak teman-teman bermain terlebih dahulu. Nah, silakan main tebak-tebakan gambar ya. Gambar apakah ini teman-teman? Yuk bermain. Nah, ini adalah gambar, namanya adalah gambar labirin. Nah, ini labirinnya teman-teman. Dan ada gambar Vespa. Nah, gambar labirin ini adalah sangat banyak ya. Ada jalurnya. Jalurnya itu tantangannya adalah teman-teman silakan pilih Vespa manakah, Vespa A, B, C, atau D yang akan sampai ke pom bensin yang ada di tengah. Nah, Pak Fajar akan berikan pilihan kepada teman-teman, tapi teman-teman hanya bisa menjawab
satu aja, pilihannya hanya satu, antara A, B, C, atau D. Nah, teman-teman, Pak Fajar akan berikan 20 detik kepada teman-teman yang bisa, silakan dicari dulu jalurnya yang bisa nyampe ke pom bensin di tengah. Nah, Pak Fajar akan hitung, nanti kalau sudah, silakan tentukan pilihan jawabannya dan akan Pak Fajar tanya, siapa yang pilih A, siapa yang pilih B, C, ataupun D. Oke, teman-teman, Pak Fajar hitung dimulai dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Time's up. Oke, teman-teman silakan tentukan pilihan jawabannya. Pak Fajar akan tanya terlebih dahulu, siapakah yang menjawab A? Ayo, siapa yang jawab A? Hanya satu kali ya, tidak boleh 2 kali ataupun 3 kali ataupun 4 kali. Oke, hanya 1 kali saja. Oke, barakallah. Silakan diturunkan dulu tangannya. Siapakah yang menjawab B? Angkat tangannya. Hanya sekali ya. Oke, jujur ya. Oke, yang C siapa? Angkat tangannya. Oke, selanjutnya yang D. Siapa yang menjawab D? Vespa nomor D. Maaf, huruf D ya. Oke, apakah jawaban teman-teman ini sudah tepat atau tidak? Kita lihat jawabannya. Apakah Vespa A nyampe ke pom bensin nomor yang di tengah? Oke, silakan Bu Lia, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya ini dia. Alright, oke. Yang menjawab A berlapang dada karena tidak sampai ke pom bensin di tengah. Karena ada jalan buntu ya teman-teman. Ini tidak bisa dilalui lagi nih. Ada nih garis warna merah. Ini adalah jalurnya. Dan tidak bisa kemana-mana lagi. Kalau misalnya ke sini, tidak, misalnya ke kiri, tidak bisa lagi ya teman-teman. Berarti nomor A tidak bisa. Oke, selanjutnya. Pak Fajar akan langsung loncat dulu terlebih dahulu. Vespa yang C. Apakah nyampe ke tengah? Tidak juga teman-teman, karena Vespa C tidak sampai dan jalurnya tidak sampai ke tengah, ada jalan buntunya. Oke, apakah Vespa D? Nah, Vespa D ini apakah pilihannya nih tadi nih? Nah, Vespa D juga tidak ya teman-teman. Nah, berarti teman-teman, Vespa D juga tidak sampai ke jalur pom bensin yang di tengah karena jalurnya buntu. Nah, pasti yang menjawab B lebih banyak nih. Nah, apakah Vespa B nyampe ke pom bensin di tengahnya? Oke, kita lihat ya. Barakallah. Masya Allah ya. Vespa B adalah yang berhasil sampai ke pom bensin di tengah. Masya Allah. Yang mengikuti bermain sudah barakallah ya. Sudah keren. Dan menjawabnya sudah keren juga. Oke. Kita langsung saja, karena teman-teman sudah ikut bermain. Nah, saatnya adalah materi kita untuk hari ini, yaitu tentang, Pak Fajar mau tanya dulu nih. Nah, sedikit pertanyaan nih. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar ya, apa sih bersih itu? Nah, apa sih bersih itu? Bersih itu adalah, nah ini ada di ininya ya, Pak Fajar akan jelaskan juga. Bersih adalah keadaan bebas dari kotoran ya teman-teman, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Nah teman-teman, misalnya di badan teman-teman ini ada termasuk kotoran ya. Kotoran itu bukan kotoran bentuknya apa seperti itu, tapi antaranya adalah ada debu, ada sampah, dan pastinya bau. Jadi untuk itu adalah teman-teman, bersih itu adalah bebas, adalah keadaan bebas. Berarti teman-teman bersih, tidak ada sama sekali debu ataupun bau seperti itu ya teman-teman. Sejauh ini paham tuh? Oke, lanjut ya, kita ke materi selanjutnya. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa kegiatan yang menyebabkan kuman itu datang ke tubuh kita, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pastinya teman-teman pernah mengalami bagian tubuh kita tuh adanya kuman seperti istilahnya gatal atau bau seperti itu. Jadi Pak Fajar akan jelaskan beberapa kegiatan yang bisa menyebabkan kuman itu datang ke tubuh kita ya. Oke, yang pertama adalah bermain. Siapa yang pernah bermain? Angkat tangannya.
Nah, pastinya sudah pernah ya. Pak Fajar pun juga sudah pernah. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, kenapa sih bermain itu bisa menyebabkan kuman itu datang? Nah, karena bermain itu teman-teman kegiatannya adalah tubuh kita itu bergerak. Jadi, teman-teman akan menyebabkan keringat. Apalagi bermain sepeda atau bermain kejar-kejaran seperti itu. Jadi, kuman itu bisa datang ke tubuh kita. Nah, tapi teman-teman tidak masalah walaupun kuman itu datang ke tubuh kita dengan cara bermain. Teman-teman tidak dilarang ya, maksudnya tidak diperbolehkan, maksudnya tetap dibolehkan untuk bermain, tapi teman-teman tetap harus menjaga kebersihan tubuhnya setelah bermain. Oke ya? Oke, yang kedua adalah kegiatannya adalah yang kedua adalah membantu ayah dan bunda di kebun. Nah, siapa yang sudah pernah membantu ayah dan bunda di kebun? Atau di taman di teras rumah? Membantu ayah bunda, tidak hanya di kebun deh, tapi hanya ini aja, ini contoh ya, membantu ayah dan bunda di kebun. Nah, teman-teman, kenapa sih membantu ayah dan bunda di kebun itu menyebabkan kuman itu datang? Nah, Pak Fajar jelaskan ya, karena teman-teman pastinya ketika teman-teman berkebun pasti adalah memegang sesuatu yang kotor dan pastinya menimbulkan banyak gerak ketika membantu ayah dan bunda. Jadi, teman-teman, jadi untuk itu teman-teman harus menjaga kebersihannya setelah membantu ayah dan bunda ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah pulang dari pasar. Nah, kenapa sih pulang dari pasar termasuk kuman itu datang, Pak Fajar? Nah, Pak Fajar akan jelaskan. Karena teman-teman pulang dari pasar itu pastinya lingkungan pasar itu menyebabkan adanya genangan air yang biasanya sih terlihat kotor ya, tidak pernah bersih. Jadi untuk itu pastinya akan ada kuman yang akan menempel di tubuh kita. Dan selain itu juga pastinya hal ini juga menyebabkan tubuh kita itu menimbulkan bau ya pada saat pulang ke rumah. Jadi untuk itu Pak Fajar harap teman-teman bisa menjaga kebersihan atau membersihkan badannya setelah pulang dari pasar. Oke, paham tuh teman-teman? Oke, barakallah kepada teman-teman yang tetap memperhatikan dan Pak Fajar akan selalu mengingatkan teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah, teman-teman, ada 4 kebersihan yang teman-teman harus jaga. Nah, teman-teman, Pak Fajar kemarin sudah jelaskan nih di video nih. Nah, teman-teman, apa sih kegiatan yang pertama? Yaitu menjaga kebersihan telinga. Menjaga kebersihan telinga. Oke. Yang kedua adalah, adakah yang bisa menjawab? Menjaga kebersihan gigi. Oke, Masya Allah. Oke. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Kegiatan menjaga kebersihan apa, teman-teman? Rambut. Oke, barakallah yang sudah bisa menjawab ya, yaitu adalah menjaga kebersihan rambut. Dan yang terakhir adalah, ini adalah yang lebih penting dari ininya semuanya teman-teman ya, yaitu menjaga kebersihan badan. Tapi kegiatannya apa namanya teman-teman? Mandi. Oke, barakallah ya. Oke, selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya, yaitu adalah cara-caranya menjaga kebersihan yang sudah Pak Fajar paparkan tadi. Ada 4 ya, yaitu yang pertama adalah cara menjaga kebersihan badan. Nah, ini yang lebih penting ya. Nah, teman-teman, hal yang pertama yaitu teman-teman minimal itu adalah mandi 2 kali sehari. Nah, itu boleh mandinya harus mandi di pagi hari dan sore hari. Siapa yang belum mandi? Ayo, siapa yang belum mandi? Ngaku. Sudah, barakallah ya, yang sudah mandi. Oke, jadi teman-teman, ketika sudah Pak Fajar jelaskan, teman-teman harus selalu mandi pagi ya. Nah, teman-teman, itu adalah suatu bentuk untuk menjaga kebersihan badannya. Nah, tadi Pak Fajar jelaskan kembali, yaitu mandinya itu minimal 2 kali sehari, yaitu pagi
dan sore hari. Oke, bukan malam ya. Pagi dan sore hari. Bukan siang dan malam juga ya teman-teman. Mandi pagi dan sore. Oke, selanjutnya. Ya, ini adalah cara menjaga kebersihan badannya. Yang pertama adalah teman-teman pastinya disiram dulu ya badannya teman-teman menggunakan air yang bersih. Oke, yang kedua, nah gunakan sabun, bersihkan hingga tuntas. Tadi alat kebersihannya apa tadi? Menggunakan sabun. Boleh pakai sabun yang batangan, juga boleh pakai sabun yang cair. Tidak masalah, yang penting itu adalah sabun. Oke, yang ketiga adalah ketika semuanya sudah sudah bersih dan teman-teman sudah mengusap badan teman-teman menggunakan sabun dan ada busanya, nah itu ada yang terakhir adalah langkah terakhir yaitu membilas badan dengan air hingga bersih. Oke, sejauh ini apakah teman-teman sudah paham? Paham tuh? Oke, barakallah, yang tetap konsentrasi. Oke, selanjutnya adalah apakah yang kedua ini adalah cara menjaga kebersihan. Nah, kebersihan telinga. Oke, menjaga kebersihan telinga yaitu tadi teman-teman sudah ada yang bisa menjawab nih, membersihkan telinga. Nah, langkah yang pertama yaitu gunakan cotton bud. Nah, teman-teman, bahasa Inggrisnya itu adalah namanya cotton bud ya. Nah, itu adalah bentuknya itu, teman-teman, kalau misalnya teman-teman tanya ke ayah bunda itu bentuknya ada kapas, bentuknya seperti lidi, tapi ujungnya itu ada kapas. Nah, kapas ini digunakan untuk membersihkan telinga di bagian dalamnya. Nah, jadi untuk itu teman-teman, Pak Fajar sarankan itu hanya 1 kali saja dalam sepekan, karena kalau memang kalau digunakan terlalu sering, Pak Fajar tidak sarankan karena kalau terlalu sering, kalau digunakan terlalu ke dalam, cotton budnya itu akan mengenai organ telinga di bagian dalam. Jadi untuk itu Pak Fajar tidak sarankan, hanya cukup 1 kali sepekan. Oke? Yang kedua, nah ini berarti tidak gunakan terlalu sering. Oke ya? Oke. Selanjutnya yaitu cara menjaga kebersihan. Nah, rambut. Rambut tadi hampir sama ya, tadi dengan badan. Nah, itu cara menjaga kebersihan rambut itu cukup simpel, hampir sama dengan menjaga kebersihan badan. Nah, yang pertama adalah basahi rambut dengan air terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah gunakan cairan sampo secukupnya dan diletakkan di rambut hingga ada busa. Nah, teman-teman, Pak Fajar sarankan atau Pak Fajar harapkan ketika teman-teman menggunakan sampo itu tidak berlebihan ya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi untuk itu gunakan yang secukupnya, sedikit saja, tidak usah sedikit juga tidak, tapi secukupnya ya. Paham tuh teman-teman? Oke, barakallah. Yang ketiga adalah, nah ini hampir sama tadi dengan membersihkan badan, yaitu siram menggunakan air yang cukup hingga busa di rambut hilang. Oke, selanjutnya yang terakhir ya adalah menjaga kebersihan gigi. Nah, ini adalah hal yang penting ya teman-teman, menjaga kebersihan gigi. Kenapa sih harus menjaga kebersihan gigi? Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman tidak menjaga kebersihan giginya dengan baik, pastinya akan ada seperti giginya menjadi ompong. Tapi tidak perlu khawatir, walaupun teman-teman giginya ompong atau tidak ada giginya, beberapa gigi yang tidak ada, teman-teman tidak usah teman-teman tetap harus menjaga kebersihan gigi yang masih ada. Oke, dengan caranya adalah nomor 1. Nah, gosok gigi minimal 3 kali sehari. Itu boleh pagi, siang hari, dan malam hari. Malam harinya kapan? Sebelum tidur. Oke, teman-teman ya. Yang kedua, gosok gigi secara merata. Dan jangan lupa kumur-kumur menggunakan air ketika teman-teman sudah menggosok gigi. Oke, paham tum? Oke, barakallah teman-teman. Tadi sudah Pak Fajar jelaskan ya cara menjaga kebersihan tubuh yang teman-teman harus lakukan. Nah, jadi teman-teman, kita akan main tebak-tebakan dulu nih. Pak Fajar akan paparkan 8 gambar, yaitu 4 gambar tentang
menjaga kebersihan tubuhnya dan ada 4 alat kebersihan yang digunakan untuk menjaga kebersihan tubuh. Contohnya ya. Ya, jadi teman-teman silakan lihat terlebih dahulu. Nanti akan ada panah. Panahnya itu mengarah kemana. Jadi teman-teman, ini ada di sebelah kiri teman-teman itu ada gambar. Tadi apa namanya? Mandi. Ya, jadi teman-teman, mandi itu gunakan alat kebersihan apa ya? Nah, teman-teman, Pak Fajar akan ajukan pertanyaan yang pertama dulu. Nah, teman-teman, mandi menggunakan alat kebersihan apa? Menggunakan barakallah adalah menggunakan sabun. Adalah ada di gambar ya teman-teman, namanya adalah sabun. Oke. Oke, gambar yang kedua yang sebelah sabun. Nah, ini adalah tadi apa namanya? Menjaga kebersihan telinga. Jadi alat kebersihannya apa teman-teman? Namanya cotton bud ya. Boleh nanti ditanyakan kepada Bunda, Bun, ayah, Bunda, gimana sih bentuk cotton bud? Nanti teman-teman pasti ditunjukin oleh ayah dan Bunda. Oke. Yang ketiga. Nah, ini adalah menjaga kebersihan rambut. Apa nama alat kebersihannya, teman-teman? Sampo ya, teman-teman. Checklist ya adalah namanya adalah sampo. Dan terakhir ya pastinya teman-teman sudah tahu bentuknya seperti apa, yaitu alat kebersihan untuk menjaga kebersihan gigi, namanya adalah sikat gigi dan pasta gigi. Oke ya. Barakallah ya teman-teman yang sudah mengikuti penjelasan dari Pak Fajar. Pak Fajar harap teman-teman paham, dan jika belum paham nanti boleh bertanya ketika Pak Fajar sudah jelaskan semuanya. Oke, Pak Imtum ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah materi kedua kita, yaitu bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Nah, teman-teman, Pak Fajar kemarin sudah jelaskan di video pembelajaran interaktif sebelumnya, dan jadi hari ini Pak Fajar akan jelaskan lebih dalam. Nah, tentang bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Oke, selanjutnya kita langsung saja. Nah, Pak Fajar akan ini dulu deh, bertanya dulu deh. Bagian tubuh mana saja sih yang boleh dan tidak boleh disentuh? Nah, ini adalah ada gambar seorang anak dan ada keterangan di bawah kiri teman-teman. Checklist yang diperbolehkan dan tetot yang tidak diperbolehkan. Contohnya adalah checklist yang diboleh disentuh oleh ayah dan bunda. Oke, tetot yang tidak diperbolehkan disentuh oleh orang lain. Oke, Pak Imtum ya teman-teman ya. Oke, Pak Fajar ingin bertanya dulu. Pak Fajar mau nanya, kepala boleh disentuh oleh ayah bunda atau tidak? Checklist atau tetot? Checklist atau tetot? Tangannya di depan di kamera. Checklist atau tetot? Ini? Oke, Pak Fajar mau lihat dulu ya, apakah benar atau tidak? Kita lihat. Masya Allah, checklist. Oke, yang kedua, bagian tubuh yang kedua. Nah, teman-teman, mulut apakah checklist atau tetot? Nah, kalau tetot boleh di depan kamera, Pak Fajar mau lihat jawaban teman-teman, checklist atau tetot? Oke, kita lihat ya. Tetot, karena tidak diperbolehkan. Nah, Pak Fajar jelaskan kembali lagi, mulut tidak boleh disentuh oleh orang lain karena bagian tubuh ini tidak sangat sensitif ketika teman-teman ada orang lain yang menyentuh mulut teman-teman, tapi tangan orang lain tersebut itu dalam keadaan kotor. Jadi teman-teman sangat tidak diperbolehkan disentuh mulutnya oleh orang lain. Oke ya. Yang ketiga adalah bahu. Nah, bahu apakah checklist atau tetot? Tangannya? Checklist. Oke, barakallah ya. Bahu adalah bagian tubuh yang diperbolehkan, yaitu checklist ya. Yang di sini nih. Ini ada Pak Fajar nih. Di sini, di sebelah sini ya. Oke, barakallah. Bahu sangat diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Nah, ini adalah bagian tubuh yaitu dada ya teman-teman. Apakah diperbolehkan checklist atau tetot? Sudah ada yang menjawab nih. Barakallah ya. Nah, ya jawabannya adalah tetot.
Oke, tidak diperbolehkan ya teman-teman. Itu adalah bagian tubuh yang sensitif, apalagi bagian tubuh yang ditutupi baju. Itu sangat tidak diperbolehkan. Oke ya, selanjutnya. Bagian tubuh selanjutnya adalah tangan. Nih, tangan. Tangan diperbolehkan nggak ya? Checklist atau tetot? Checklist, Masya Allah, Barakallah, adalah bagian tubuh yang boleh. Berarti teman-teman sudah menyimak nih video pembelajaran dari Pak Fajar. Barakallah. Ya, selanjutnya. Checklist ya. Ya, sabar dulu, kita lihat dulu. Nah, checklist rupanya ya teman-teman, Masya Allah, keren. Barakallah ya. Selanjutnya, bagian tubuh selanjutnya adalah alat kelamin. Nah, teman-teman, checklist atau tetot ya. Alat kelamin apakah diperbolehkan disentuh oleh orang lain? Checklist atau tetot? Tidak diperbolehkan ya teman-teman. Berarti teman-teman bagian tubuh ini tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, jadi untuk itu teman-teman, jadi apa namanya teman-teman? Tetot, tidak diperbolehkan ya. Ya, selanjutnya. Nah, kaki. Nah, kaki teman-teman. Checklist atau tetot ya? Checklist, Masya Allah, Barakallah, yang sudah menjawab dengan baik adalah kaki diperbolehkan. Masya Allah, berarti teman-teman sudah sangat menyimak nih video pembelajaran dari Pak Fajar sebelumnya. Oke, yang terakhir. Nah, Pak Fajar tidak berikan checklist atau tetot di gambar karena teman-teman pasti bagian belakang itu Pak Fajar boleh teman-teman rasakan itu bagian belakang itu namanya bagian tubuh yang ada di bawah badan teman-teman. Nah, berarti teman-teman itu adalah namanya bagian belakang ya. Nah, bagian belakang itu checklist atau tetot? Bagian belakang, namanya bagian belakang tuh, ya. Checklist atau tetot? Tetot. Barakallah, yang sudah menjawab pertanyaan Pak Fajar. Oke, berarti teman-teman sudah paham ya. Jadi apa saja teman-teman yang diperbolehkan, yang boleh disentuh, yaitu kepala, bahu, tangan, dan kaki. Kaki teman-teman ya, itu boleh disentuh ya. Dan tidak boleh adalah mulut, dada itu nggak boleh, alat kelamin, dan bagian belakang itu tidak diperbolehkan. Itu tetot ya. Pahim tum teman-teman? Pahim tum? Kalau sudah pahim tum, sudah paham, silakan angkat jempolnya. Pak Fajar mau lihat. Masya Allah, Mbak Safia Bikis Madinah sudah keren semua. Barakallah. Nah, berarti teman-teman sudah paham. Oke, kita ada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Apa dulu nih? Ya, bagian tubuh teman-teman tadi yang tidak boleh. Contohnya adalah mulut, dada, kelamin, dan bagian belakang. Siapa saja ya yang boleh menyentuh? Yang pertama, yaitu ayah. Ayah masih diperbolehkan, tapi tidak terlalu sering ya teman-teman. Apalagi teman-teman ketika memang misalnya teman-teman dibantu oleh ayah dan bunda untuk mandi. Nah teman-teman, itu ayah bunda boleh menyentuh bagian tubuh yang tidak boleh, tapi tidak terlalu sering. Oke ya. Yang kedua, yaitu bunda. Bunda masih diperbolehkan menyentuh bagian yang tidak boleh teman-teman. Nah, jadi ayah dan bunda masih diperbolehkan ya. Nah, teman-teman, yang terakhir nih. Teman-teman pasti sedikit kaget nih. Kenapa dokter masih diperbolehkan ya? Nah, teman-teman, Pak Fajar akan jelaskan. Dokter itu masih diperbolehkan kalau memeriksa bagian tubuh teman-teman yang sedang sakit. Nah, jadi dokter masih diperbolehkan. Tapi dengan catatan teman-teman itu harus diawasi oleh ayah dan bunda ya. Nah, ketika teman-teman berobat nih, teman-teman, bagian mana yang sakit? Bagian dada nih. Nah, nanti dokternya periksa, memegang bagian tubuh yang tidak boleh, tapi ayah dan bunda tetap melihat atau tetap mengawasi teman-teman. Paham tum teman-teman? Kalau misalnya teman-teman diperiksa oleh dokter tapi tidak tidak diawasi oleh ayah dan bunda, teman-teman boleh
menolak ya. Teman-teman boleh menolak untuk diperiksa. Harus diawasi oleh ayah dan bunda. Paham, Tum? Oke, kalau sudah paham silakan angkat jempolnya lagi. Masya Allah, barakallah. Oke ya, teman-teman. Itu adalah materi kita hari ini. Masya Allah ya. Bagian tubuh, menjaga kebersihan tubuh dan bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Oke teman-teman, materi kita hari ini sudah selesai. Jadi Pak Fajar harap teman-teman selalu mengingat apa yang Pak Fajar sampaikan. Jadi untuk itu teman-teman, silakan harus selalu diaplikasikan di rumah sehari-harinya, apalagi bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh tersebut. Nah, jadi teman-teman, Pak Fajar sudah jelaskan dari awal hingga akhir. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan angkat tangannya. Dan nanti Pak Fajar, Bu Lia akan aktifkan mic-nya terlebih dahulu ya. Zakwan ya, silakan Bang Zakwan. Pertanyaannya apa? Bang Zakwan boleh aktifkan mic-nya? Ada nanti. Oke, Bang Zakwan silakan. Apa yang mau ditanyakan Abang? Dek, mau tanya apa, Dek? Mau tanya apa, Bang? Tanya apa? Dah. Cepat, jawab. Tanya apa? Tadi Zakwan mau mengar kecil pas mau kegiatan tapi mau angkat tangan tapi nggak tahan lagi jadi langsung ke kamar mandi. Oh ya udah nggak apa-apa ya. Nanti kalau memang mau buang air kecil boleh nanti teman-teman ini buang air kecil terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai ya. Oke. Nggak apa-apa ya Bang ya. Pak Fajar mute-kan lagi mic-nya ya. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Bang Ali Zainal. Raisya Aneza. Oke, Pak Fajar mau cek dulu Raisya Aneza. Oke, Raisya Aneza, silahkan. Ada yang mau ditanyakan Kakak Raisya? Aktifkan mic-nya ya Kak Raisya. Ada tekan unmute-nya. Oke. Raisya, boleh aktifkan mic-nya ya. Bu Lia sudah aktifkan itunya. Mic-nya. Tekan ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita tunggu. Kak Hapsari Andani, boleh. Kak Hapsari, ada yang mau ditanyakan? Sebentar ya. Bu Lia mau aktifkan dulu mic-nya ya. Hasya ya, maaf. Hasya ya, Kak Hasya, maaf. Kak Hasya, boleh. Sebentar ya. Aktifkan mic-nya. Oke, Kak Hasya, apa sih yang mau ditanyakan? Tugasnya apa? Oh iya, nanti Pak Fajar sampaikan setelah pembelajaran ditutup oleh Pak Fajar ya. Oke, teman-teman Kak Asya ya. Oke, barakallah. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bang Afdan. Nah, Bang Afdan mau nanya apa? Afdan boleh aktifkan mic-nya ya. Ya, sudah itu Afdan. Oke, Bang Afdan boleh ini kan ya. Aktifkan. Oke, Bang Afdan, pertanyaannya apa, Bang? Kapan tugasnya dikirim? Oke, tugas dikirim tidak lama setelah nanti pembelajaran Zoom ini selesai ya Bang, jadi tunggu saja. Nanti akan ada pemberitahuannya di Google Classroom. Oke Bang Afdan? Oke. Kak Feli, silakan Kak Feli. Memang Feli. Oke, Kak Feli, pertanyaannya apa Kak? Oke, Kak Feli tunggu sebentar ya. Kak Feli, Pak Fajar mic-nya. Oke, Kak Feli, pertanyaannya apa? Pak, pipi boleh disentuh? Pipi masih diperbolehkan ya, tapi tidak di mulut ya Bang. Kakak, maaf Kakak ya. Pipi boleh, tapi tidak terlalu sering. Karena kenapa teman-teman? Kalau memang keadaan kita kan masih dalam COVID ya, COVID-19. Jadi bagian wajah sebenarnya tidak diperbolehkan. Jadi untuk itu karena menyebabkan virus itu masuk ke dalam mulut atau hidungnya. Jadi pipi tidak diperbolehkan, tapi boleh tapi tidak terlalu sering ya. Apalagi dalam tangan teman-teman itu keadaannya masih kotor, itu tidak diperbolehkan untuk menyentuh dulu ya. Oke? Cuci tangan dulu selama 20 detik.
Ya Kak ya? Oke, selanjutnya apakah ada yang bertanya? Wah, ini banyak yang... Siapa nama? Ali Zainal. Ali Zainal, Muhammad Ali Zainal. Boleh diaktifkan dulu mic-nya. Muhammad Ali Zainal. Sebentar ya, tunggu sebentar ya. Yang level 1 siapa sih namanya? Oke, sebentar ya. Setelah Ali Zainal nanti ada Bang Aksa nanti bergiliran ya. Oke, Bang Ali Zainal. Pertanyaannya apa? Sabun tuh terbuat dari apa? Wah, sabun terbuat dari apa ya? Nah, sabun itu Oke, Pak Fajar akan menjawab pertanyaan Bang Ali Zainal. Nah, teman-teman, tadi sabun itu terbuat dari apa sih? Nah, teman-teman, sabun itu terbuat dari bahan kimia ya. Ada yang pernah mendengar kata kimia nggak? Tidak pernah ya? Oke, teman-teman, sabun itu terbuat dari bahan kimia yang terbentuk jadi sebuah benda padat dan itu jadinya adalah sabun. Tapi benda padat, tapi sabun itu ada dua bentuk ya. Ada bentuknya cair dan ada bentuknya padat. Jadi sabun batangan ya seperti itu ya teman-teman. Bang Ali Zainal, sudah paham? Ganggu tapi nggak nampak di kamera nih. Sudah, sudah ya? Sudah. Oke. Oke, tadi bergiliran ya. Selanjutnya Bang Aksa Berani. Oke, Bang Aksa, aktifkan mic-nya. Oke, Bang Aksa. Pertanyaannya apa, Bang? Kapan masuk sekolah? Kapan masuk sekolah? Oke. Bang Aksa terus berdoa ya. Semoga pandemi ini atau COVID ini segera berakhir. Jadi teman-teman yang lain yang ingin sekali bersekolah, teman-teman bisa segera untuk masuk sekolah. Tapi teman-teman tetap harus bersabar karena keadaan kita masih seperti ini. Jadi untuk itu teman-teman tetap semangat belajar walaupun di rumah. Paham teman-teman? Pahimna. Oke, selanjutnya ke ya Al-Khalifia. Oke, Bang Aal, silakan diaktifkan mic-nya ya. Oke, pertanyaannya kenapa Bang Aal? Kapan COVID-nya berhenti? Oke, kapan ya COVID-nya berhenti? Nah, teman-teman. Saya mau sekolah. Iya, sama Bang. Pak Fajar juga Pak Fajar dan ibu guru lainnya juga pengen berjumpa nih teman-teman di sekolah. Jadi gini teman-teman, COVID itu kapan sih berhenti? Nah, teman-teman, COVID itu atau virus COVID adalah siapa sih yang membuat? Allah, teman-teman. Virus itu dibuat dari Allah ya. Jadi itu adalah teman-teman, kita juga Pak Fajar juga tidak tahu kapan ini berakhir. Yang penting teman-teman harus selalu berdoa kepada Allah dan minta agar virus ini segera berakhir dan teman-teman bisa bersekolah seperti biasa di sekolah seperti biasa ya, tidak di rumah ya, tapi bersekolah di sekolah. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Oke Bang Al, ya. Terus berdoa ya Bang ya, semoga virus COVID ini segera berakhir dan Bang Al bisa sekolah nih. Ya, dan teman-teman yang lain juga. Jangan lupa untuk terus berdoa ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Wah, banyak angkat tangan nih. Oke, tadi yang sudah bertanya berlapang dada ya. Kita akan berikan kesempatan kepada yang belum. Ya, siapa? Alifa. Alifa yang mana ya? Sebentar, pokoknya mulai. Sampo itu terbuat dari apa? Tadi kan sampo. Sampo juga sama Kakak Alifa. Sampo ya Kak ya? Alifa, sampo ya? Sampo itu terbuat dari apa? Iya. Betul nggak Alifa? Coba ulangi lagi. Sampo itu terbuat dari apa? Iya ya. Oke, sampo terbuat sama seperti sabun ya. Kak Alifa itu terbuat dari bahan-bahan kimia, tapi mengandung beberapa untuk gunanya untuk menghilangkan kuman yang ada di badan atau tubuhnya. Apalagi kalau sampo ya berarti bahan kimianya untuk menghilangkan kuman yang ada di rambut ya Kak Alifa ya.
Sejauh ini Kak Alifa paham? Bahan kimia. Paham. Oke. Kita berikan kepada selanjutnya Abang atau Kakak. Yo, yang mana lagi ya? Kepada udah deh, kepada Bang London. Silakan Bang London, tadi angkat tangannya sudah cukup lama ya. Oke, Bang London silakan. Aktifkan mic-nya Bang London. Pak, Ya. kapan selesai? Kapan selesai? Oke. Kapan selesai? Iya, kapan selesainya ya Bang London ya pertanyaannya ya. Iya, oke Bang London. Sesinya akan selesai setelah pertanyaan tanya jawab oleh teman-teman yang lain ya Bang London ya. Bang London boleh bersabar dan tunggu sebentar ya. Oke Bang London? Oke. Silakan selanjutnya Kak Zahratu. Kak Ratu boleh level 1. Boleh nonaktifkan maaf, boleh diaktifkan mic-nya ya. Ini level 1, level 1. Oke, level 1 boleh di ini ya, Kak Ratu boleh diaktifkan mic-nya. Sudah di ini kan sama Bu Lia. Udah. Oke. Kak Ratu mau nanya apa? Pak Yasin. Pak Fajar. Pak Wah, Fajar. ini selalu sama Pak Yasin ya, BMO-nya ya. Oke, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Kak Ratu mau nanya apa? Nanya apa, Dek? Adik tanya. Boleh tidak punya teman perempuan? Kalau teman perempuan, boleh enggak? Boleh Kalau tidak? teman boleh tidak? Teman perempuan pegang. Boleh tidak teman perempuan pegang? Yang bagian tubuh yang tidak boleh ya? Ya. Tidak diperbolehkan ya, Kakak tidak diperbolehkan ya. Tadi kan Pak Fajar sudah berikan siapa saja yang boleh. Itu teman perempuan. Iya, teman perempuan tidak diperbolehkan ya, Kak. Hanya yang dibolehkan, Oke. yang diboleh hanya ayah, bunda, dan Tidak dokter. dari Oke. Cukup ya? Sudah paham ya, Kakak ya? Tidak diperbolehkan ya? Oke. Apakah ada yang ingin bertanya nih, Kak Rini Widya? Aiko ya? Oh, Redmi 6 ya. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya, bergantian ya. Oke, Kak Aiko. Mau tanya apa Kak Aiko? Diaktifkan mic-nya ya. Silakan diaktifkan mic-nya. siku boleh dipegang. Boleh. Boleh disentuh ya. Tadi Pak Fajar hanya jelaskan beberapa yang boleh, tapi selain yang memang yang tidak boleh itu berarti memang sangat tidak boleh, tapi selain apa tadi mulut, dada, alat kelamin dan bagian belakang itu sangat masih diperbolehkan kayak siku ya, Bang. Apa maksudnya? Kakak ya. Tadi itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Terakhir ya, siapakah yang ingin bertanya? Satu lagi. Pak Fajar akan tampung pertanyaan. Kakak Abang Ali Zainal nanti lagi ya. Siapa? Tunggu sebentar ya, Pak Fajar mau nih. Tunggu. Zio kayaknya belum nih Zio. Ya sebentar ya Bang Zio, Maximo Afisa Ezio. Sebentar ya. Yang mana? Tunggu ya. Rini Widya. Oke, Bang siapa? Jibril. Oh, Jibril. Bang Jibril, boleh aktifkan mic-nya. Mic-nya boleh diaktifkan ya. Ada boleh diklik. Oke, Bang Jibril mau tanya apa? Oke, Bang Jibril mau tanya apa? Fahimtum sama fahimnah apa artinya? Oke. Kalau fahimtum itu adalah pertanyaan, misalnya Pak Fajar mau tanya ke Bang Jibril. Bang Jibril, apakah fahimtum? Fahimtum itu berarti sebuah pertanyaan ya. Kalau fahimna berarti sebuah jawaban, berarti Bang Jibril itu udah paham. Jadi fahimtum, nah apakah kamu sudah paham? Nah seperti itu. Jadi misalnya fahimna artinya adalah saya sudah paham. Seperti itu ya Bang. Fahimtum itu adalah sebuah pertanyaan. Apakah kamu sudah paham? Itu jawabannya adalah fahimna. Saya sudah paham. Oke Bang Jibril?
Oke. Oke, jadi kalau misalnya Pak Fajar tanya, pahim tum? Nah, jangan bingung lagi ya. Berarti jawabnya fahimna. Kalau tidak paham ya udah tidak. Saya belum paham. Nah, seperti itu ya, Bang. Jangan langsung jawab fahimna. Nah, jadi gitu ya, Bang. Oke, Bang. Oke. Kayaknya ada satu lagi deh. Bang, sebentar ya, Bang Zio ya. Bang Zio ya, Bang Zio terakhir ya. Kepada Bang Zio, pertanyaannya apa? Iya, satu lagi. Tadi kayaknya angkat tangan dari tadi saya lihat. Oke, Bang Zio. Oke, Bang Zio, pertanyaannya apa? Pak Fajar, PE-nya nih belajarnya ini sekolah, Iya. tulis atau belajar? Oke, berarti Bang Zio nanya bentuk penugasan hari ini ya? Tugasnya ya? Oke, tugasnya. Nah, ini sekalian Pak Fajar tutup pembelajaran hari ini ya teman-teman ya. Pak Fajar informasikan juga kepada teman-temannya lain. Bentuk penugasannya adalah quizzes. Nanti linknya akan Pak Fajar berikan. Sekaligus nanti ada link video kita pada saat Zoom hari ini. Nanti Pak Fajar akan berikan itu beberapa jam ke depan. Insya Allah tidak akan lama dan teman-teman tidak akan menunggu lama. Oke, pahim tum teman-teman? Nah, ini ada Pak Fajar tanya nih, pahim tum? Oke, barakallah. Oke ya, penugasannya bentuk quizzes. Nanti Pak Fajar akan berikan linknya di Google Classroom. Oke, nanti boleh tanyakan kepada ayah dan bunda. Nanti kalau memang misalnya penugasannya sudah ada, boleh langsung dikerjakan. Oke, jangan ditunda lagi ya, langsung dikerjakan ya. Oke teman-teman? Oke, teman-teman. Oke, barakallah ya kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan yang sangat banyak dari teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang terkait pembelajaran kita hari ini, boleh nanti minta tolong ayah dan bunda untuk WhatsApp ke Pak Fajar atau ke guru-guru wali kelas teman-teman. Nanti misalnya ada pertanyaan, boleh nanti Pak Fajar yang akan langsung menjawab dan nanti dijawab dibantu oleh ibu guru yang lain. Oke, paham teman-teman? Oke, Masya Allah. Barakallah kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran dari Pak Fajar hari ini. Pak Fajar. Aktifkan mic-nya semuanya. Oke, Pak Fajar ingin teman-teman semuanya aktifkan mic-nya. Maaf, aktifkan mic-nya semuanya. Sudah semua. Oke, barakallah sudah semua. Oke, teman-teman. Pak Fajar ingin mengucapkan terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Oke, teman-teman. Pak Fajar tutup pembelajaran ingin tetap melihat semangat yel-yelnya, oke? Oke, 1, 2, 3, green camp. Barakallah kepada teman-teman sini. Pak Fajar mohon pamit. Sampai jumpa di kesempatan. Fajar akan kembali kepada kuliah. Oke, pesan Pak Fajar, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk terus berdoa agar kita semoga segera bertemu di sekolah. Oke, teman-teman, baik tuh. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah teman-teman sudah memperhatikan dengan fokus ya tadi ya. Oke, Bu ya, harap teman-teman Benar ribut kali di dalam menerima pembelajaran hari ini. Karena tadi sudah ditutup oleh Pak Fajar. Bersihan diri sama belajar bagaimana Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Dadah. Anak kotoran. Pak Fajar.
ditutup ya. bagian tubuh yang boleh disentuh sama yang nggak boleh disentuh. Meeting for